Ini adalah cuplikan dari podcast Generasi Mikir yang gue bikin di YouTube Net Media Tama. Untuk lihat full episodenya, cek link di deskripsi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Generasi Mikir Podcast ya. Generasi Mikir Podcast, di mana gue akan ngobrol sama teman-teman gue. Ada Kunto Aji di sini, ada Tara Basro di sini, ada Bernhard dari Never to Lavish. Apa kabar teman-teman? Baik. Oke. Gue akan ngobrol sama teman-teman gue ini tentang jadi generasi yang berkeinginan untuk memaksimalkan potensi dirinya dengan cara berpikir lebih keras dan melawan rasa takut untuk bisa jadi apa saja yang mereka inginkan. Podcast kali ini sebelumnya gue juga mau berterima kasih ke Sasa Tepung Bumbu yang ngumpulin kita berempat kembali untuk ngobrolin soal ketakutan terhadap diri dan keadaan. Karena kalau kita udah berhasil nanganin ketakutan diri sendiri, apa yang nggak bisa? Pasti semua bisa. Oke, gimana kalian di rumah aja nih? Kalau menurut gue ya, yang paling bikin gak tenang di tengah semua pandemi ini karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kalau kita tahu ini kapan kelarnya, mungkin kita masih bisa ngerasain, ya udahlah tinggal sebulan lagi. Ya udahlah tinggal 2 bulan lagi. Tapi karena kita nggak tahu kan kelarnya kapan deh. Buat rasa takut, rasa nggak jelas di dada gitu loh. Kalau Aji di luar segala macam perwabahan deh, lo ada pengalaman tersulit nggak dalam membangun tangga karir lo? Dan gimana cara lo ngelewatin itu? Oh, ini di luar COVID, di luar wabah lah. Karena kita tahu itu paling susah. Ada yang kesusah nomor 2 nggak? Gue sih malah bersyukur sih jalan karir gue tuh nggak mulus sama sekali gitu. Oke. Yang di awal gue ke Jakarta gara-gara ajang pencarian bakat gitu, terus habis itu gue nggak tahu mau ngapain, nggak kenal siapa-siapa di sini. Akhirnya gue punya satu single itu butuh waktu 6 tahun untuk punya lagu Terlalu Lama Sendiri itu, untuk berada di Jakarta. Istilahnya ya gue cukup, kalau di musik gue cukup punya idealisme yang gue pegang gitu, yang akhirnya itu awalnya membebani untuk gue bisa punya karya, tapi akhirnya ternyata pada saat Terlalu Lama Sendiri itu gue keluarin dengan istilahnya modal sendiri, label juga nggak ada, manajemen akhirnya gue bikin sendiri, justru malah bisa menolong karir gue pada saat itu. Dan setelah itu ada lagi tantangannya bahwa wah, lu satu lagu doang bisa jadi one hit wonder dan segala macam. Akhirnya gue mesti overcome itu lagi. Dan menurut gue di situasi sesulit apapun tuh kadang nggak tahu ya, gue karena udah sering kena begitu, jadi kalau kena hal-hal yang istilahnya tiba-tiba gitu, gue udah bisa untuk ancang-ancang, oh ini pasti nanti ada jalan tikus, ini pasti ada lubangnya yang bisa kita Oke. masuk. Karena hidup lo udah mengalami itu ya, selalu ada hal-hal yang tak terduga tadi ya, dan akhirnya selalu ada pemecahan kan, selalu ada pemecahan. Oke, Bernhard gimana lo dalam perjalanan karir lo, ada nggak kesulitan paling besar dan cara overcome-nya gimana? Perjalanan hidup gue sih sulit banget, kacau. Okay. Tapi sebenarnya gue menjalankan pekerjaan gue ini sebagai hobi sih. Jadi apapun itu gue selalu menikmati prosesnya. Jadi sebelum gue bener-bener totally gue menjadi seorang seniman, dulu gue emang suka jualan, dagang baju lah, apapun itu. Jadi untuk bayar kuliah gue. Dan gue juga sempat jadi kurir tahu bulat. Sebelum tahu bulat itu keliling naik mobil tuh. Jadi tahun 2009, tahun 2010 itu gue dulu jualan tahu tapi nggak digoreng. Lo jadi jualan tahu tapi nggak digoreng? Nah, jadi gue jualan tahunya mentah, gue anterin ke setiap rumah yang pesan. Gile. Dari order segala macam. Dan gue selalu bonusin sambal pada saat itu. Nah, sambalnya itu yang akhirnya menjadi terkenal lah. Jadi tahu bulat gue rame. Justru sambalnya yang terkenal. Iya, jadi gitu ya. Sambalnya itu. Nah, terus gitu ya. Sambil gue nganterin tahu itu subuh, sama gue ngambilnya itu tengah malam kan. Jadi gue setiap subuh habis nganterin tahu bulat, gue lanjut kuliah, dan gue setiap bawa tahu bulat itu gue selalu bawa kamera, karena gue doyan motret. Jadi karena subuh-subuh momen yang orang jarang keluar kan, subuh-subuh, gue sambil bawa tahu sambil berhenti, kalau ada momen bagus gue foto. Jadi sebenarnya sekarang itu semuanya jadi berguna pada saat sekarang. Gue jadi tahu cara foto yang bagus, untuk foto produk yang bagus,
segala macam. Jadi emang gue nikmatin prosesnya dari dulu. Dan gue pernah mengalami di saat sebelum gue bikin Never Levis, bangkrut tuh udah menjadi nama tengah gue lah. Benhart bangkrut Suryaningrat karena gila. Dulu yang gue pikirin adalah cuman bagaimana cara membuat karya yang bagus. Tapi gue tidak mempelajari bagaimana memanage bisnisnya. Agar itu dari sisi bisnisnya. Sampai akhirnya gue ketemu orang yang pas, ketemu partner namanya Mas Haudi. Gue bikinlah Never Levis. Dan alhamdulillah ternyata dari dulu permasalahannya sebenarnya karena gue nggak bisa nge-manage itu dengan baik gitu. Oh, karena emang beda ya antara seniman sama bisnismen tuh kadang ada dua hal yang berbeda nggak sih ya? Beda banget. Ada komprominya, ada komersialisasinya. Karena seniman kan masih agak ngejaga itu gitu ya. Tapi itu tips lo ya. Jadi cari partner ya berarti ya. Cari partner yang tepat gitu ya supaya bisa mengelola itu semua ya. Jangan gini, lu boleh idealis, tapi jangan sampai lu kemakan idealis lu sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga lu harus memikirkan walaupun hanya sedikit sisi komersialnya gitu. Oke, gila ya, luar biasa loh perjalanan hidupnya loh. Sampai akhirnya Jokowi make jaket lo kan? Asli. Mungkin udah sekitar 11 kali pesan. 11 kali pesan. Gila. 11 kali. Oke, Pak Jokowi ini juga ya, jaketnya banyak sekali. Sampai 11 kali mesen ya. Mau bikin kesebelasan bola apa gimana Pak? Oke. Tara gimana? Karena Tara tuh gue tuh suka banget yang pas Pengabdi Setan itu yang gue datang ke premier, gue nonton lu, gila itu kalau bukan lo gue nggak ngerti dah tuh film itu tuh bagus banget gitu. Perjalanan lo sampai ke sana tuh gimana Karena gue inget dulu tuh, gue cerita gak ya? Kayak apa sih? lo sempat digosipin gitu sama teman-teman gue dulu, anak-anak stand up komedian. Kalau pernah main sama Panji kan? Terus ada teman gue lah, anak stand up komedian nanya, Ji itu lawan main lo siapa cewek gitu? Tara Basro gitu. Lo kuliah di BINUS ya dulu ya? Iya dulu sempat. Iya, gue dulu sering ngeliat dia di BINUS, gila matanya itu loh gitu katanya. Jadi gue ingat. Malu deh kalau ada yang ngomong gini loh. Matanya Tara Basro itu emang gimana gitu Ji, gitu kata teman gue. Jadi gue ingat gitu, oh ini Tara Basro yang diomongin sama teman-teman gue gitu. Akhirnya gue nonton film-film lo gitu. Nah, cuman sampai ke film seperti Pengabdi Setan gitu, pasti kan sebelumnya ada perjalanan karir kan. Apa yang paling susah di tengah-tengah tuh? Yang paling susah itu jujur aja pas gue pertama kali masuk ke industri film tuh naif banget. Gue kirain seneng-seneng nih, karena kan kalau kita nonton TV atau film tuh kayak masuk ke dunia lain gitu, nggak kepikiran kalau ternyata butuh dedikasi, butuh disiplin, konsistensi dan segala macem gitu. Sedangkan gue di industrinya sendiri pun nggak punya kenalan gitu sebelumnya. Jadi awal-awal tuh gue udah berhenti kuliah, terus udah gitu casting kagak diterima gara-gara dulu tuh masih zamannya yang look-looknya bule-bule gitu kan. Jadi gue Indo. Iya, jadi gue nggak masuk lah gitu. Terus sampai gue di rumah nggak ngapa-ngapain, bokap gue sampai ngomel-ngomel kayak, kamu tuh udah berhenti sekolah terus sekarang ngapain tiap hari di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Mohon sabar gitu. Sekarang bokap lo di rumah aja. Iya, gantian. Gak bisa keluar. Papa juga di rumah aja sekarang. Terus. Gitu deh, makanya awal-awal tuh benar-benar susah banget. Dimana gue merasa ini tempat wadah gue untuk berekspresi, untuk belajar hal baru. Tapi di sisi lain juga gue merasa tidak diterima gitu. Kayaknya salah satu kesulitannya itu sih gitu. Dan pada akhirnya kekurangan gue di mata orang lain itu menjadi kekuatan gue sekarang sih. Gimana karena balik lagi kalau film tuh seperti apa ya, mereka tuh nyarinya lebih ke karakter gitu loh. Iya. Jadi masing-masing sutradara misalkan dia udah punya visi sendiri karakternya kayak apa, ya udah gitu. Jadi ibaratnya lebih ke jodoh-jodohan lah gitu. Selain lo harus mengasah skill, kayaknya nggak usah take it personally kalau misalkan lo emang nggak dapet sebuah
peran. Iya. Dan pas banget kan ketika mindset industrinya udah bergeser dan mulai dewasa ya sekarang ya. Ini nggak semuanya soal look kan saat ini, tapi soal kecocokan terhadap naskah dan karakternya gitu. Iya. Dan untung kita udah masuk ke arah situ, udah mulai dewasa gitu industri kita kan. Iya. Nah tadi kita udah ngomongin soal kesulitan kan. Ini kita ngomongin hal lain yang mungkin nggak banyak orang tahu. Ketakutan. Gue ngerasa setiap seniman tuh pasti punya rasa takut yang mereka bawa di kepala mereka gitu. Ya. Nah, kalau gue pribadi, gue tuh kadang kalau bikin stand up terus taruh di YouTube atau gue jual online gitu kan. Ketika mau bikin lagi, ketakutan terbesar gue adalah bisa nggak ya minimal itu sebagus kemarin gitu. Jadi itu terbayang-bayang terus gitu. Ketakutan gue sebagai seorang yang punya karya adalah itu gitu. Bisa nggak gue melampaui apa yang gue udah bikin sebelumnya. Kalau Aji gimana Aji? Ketakutan lo apa nih sebagai seorang seniman? Persis banget. Okay. Apalagi prosesnya waktu gue bikin album kedua gitu, selalu kan dibandingin dengan album yang sebelumnya. Istilahnya, wah lu bisa jadi one hit wonder dan segala macam. Akhirnya gue malah setelah itu gue berpikir untuk kembali ke titik nol. Kenapa gue ke musik? Kenapa gue pengen jadi musisi dan segala macam? Akhirnya bikin album kedua ini temanya kan tema yang ya pada saat itu ya sangat tidak populer dan bukan tema yang orang ketika gue ngajuin pun ke akhirnya album gue kerja sama Juni Records kayak yang apain lu nulis tentang ini gitu, tema yang akhirnya gue ya karena ini yang sedang gue rasain, jadi akhirnya gue berusaha mengalahkan diri gue sendiri dengan ketakutan itu dengan cara ya untuk kembali ke titik nol tadi, apa yang mau lo capai sih sebenarnya sebagai seniman, karena sophomore album tuh katanya selalu jadi album kedua ya. Ketakutan kan, setiap musisi, gue ngobrol sama beberapa musisi juga ternyata mereka mengalami itu, dan itu sebuah fase yang ketika lo sudah bisa ngelewatin itu, ya udah lo akan bisa lebih tenang untuk next karyanya. Oke. Jadi justru, tapi itu memang harus dinikmatin ya, rasa takut itu ya. Kayak lo nggak buat kalau dipikirin ya. Kalau nggak jadi stres sendiri nggak sih? Iya, dan itu juga alarm yang bagus sih sebenarnya. Kayak rasa sakit di badan aja kan. Itu alarm, ada sesuatu yang tidak beres kan. Sebenarnya rasa khawatir pun itu sebenarnya alarm juga. Ada satu hal yang membuat kita jadi concern-nya lebih untuk bikin sesuatu kan sebenarnya gitu. Jadi kita nggak main-main bikin karya berikutnya dan berikutnya. Kalau Bernhard gimana? Apa ketakutan lo sebagai seorang seniman? Yang pasti sama kayak lu, jadi kayak aduh besok bikin apa lagi nih, jangan sampai karya berikutnya justru malah menjadi lebih tidak bagus daripada kemarin kan. Selain itu karena gue kan di sini sebagai leader juga di Never Levis dan seniman di sini banyak, jadi bertanggung jawab atas hal tadi tuh banyak banget nih, karena jangan sampai teman-teman di sini juga menjadi kehilangan pekerjaan juga kan. Jadi selain dalam berkarya gue harus memikirkan apalagi yang terbaik untuk besok, jadi harus inovasi lagi. Ketika Never Levis sudah bisa membuat ini, besok harus bikin apa lagi nih, segala macam, dan gitu. Dan gue lebih sering ngumpul sih, ngobrol sama teman-teman di sini bareng, karena justru idenya yang muncul dari banyak kepala kan bisa kita bikin sesuatu yang lebih keren. Gitu. Oke. Jadi balik lagi ke tadi ya, ketakutan seperti itu wajar, tapi gimana kita overcome itu semua untuk jadi karya yang baru ya, kira-kira. Ya? Betul.